Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan membahas tafsir juz amma. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan tafsir surah Al-Kafirun, memasuki ayat yang ke-6 atau yang terakhir ya. Jadi malam ini insyaallah khatam ya tafsir dari surah Al-Kafirun insyaallah. Bagaimana bunyi ayatnya? Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Atau untuk kalian agama kalian, untukku agamaku ya, karena di sini memakai lakum ya, bagi kalian atau untuk kalian agama kalian, wali yakni waliya, untukku din, asalnya dini cuman dihapus ya-nya ya, agamaku. Baik, ayat ini ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku, apakah ayat ini bertentangan dengan ayat sebelumnya? Ya tentunya tidak ya, tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan ya. Sebagian orang justru menjadikan ayat ini sebagai dalil pluralisme. Apa itu pluralisme? Yang menyatakan bahwasanya semua agama benar ya, semua agama sama saja. Jadi lakum dinukum waliyadin artinya dia mengartikan agama kalian silahkan lakukan ya, agamaku ya aku lakukan ya, berarti sama-sama benar ya. Gimana tuh? Ini yang dijadikan oleh orang-orang liberal, menyatakan semua agama itu sama ya. Lakum dinukum waliyadin ya, agama kalian silahkan lakukan,
agamaku aku lakukan. Ya. Maka tentunya ini adalah menafsirkan ayat ya semaunya ya, semau dia sendiri. Ya. Padahal para ulama menjelaskan justru ayat ini merupakan penegas dari kandungan ayat-ayat sebelumnya. Ya, bahwasanya yang namanya agama Islam ya tidak akan pernah ya sama dengan agama kesyirikan. Ya, artinya sebagaimana aku tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah, begitu juga kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Ya, agamaku adalah agamaku, ya, agama kalian adalah agama kalian, dan tidak akan pernah sama, tidak akan pernah bertemu. Ini malah dikatakan semua agama itu sama. Kan ini aneh. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, yaitu lakum dinukum waliyadin, kata beliau, lakum kufrukum billah, bagi kalian kekufuran kalian kepada Allah, waliyat tauhid wal ikhlasu lahu, dan bagi kami adalah tauhid serta keikhlasan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kalian adalah agama kalian, agamaku adalah agamaku. Ya. Sehingga antara agama kalian dengan agamaku tidak mungkin sama. Kalau tidak mungkin sama, maka jangan disama-samakan. Jangan dicampur-campurkan, ya. Maka sehingga ayat ini menegaskan bahwa agama kalian itu beda dengan agama kami. Agama kalian adalah agama kesyirikan, sedangkan agama kami adalah agama tauhid. Ya. Kenapa enggak mungkin disamakan? Karena yang ini balasannya adalah surga, agama kita adalah balasannya surga, sementara agama kalian adalah balasannya neraka. Ya. Agama kami Tuhannya cuma satu, sementara agama kalian Tuhannya banyak. Tuhan kami adalah Al-Khaliq, sementara Tuhan kalian adalah Al-Makhluk. Ya, maka bagaimana bisa disamakan? Ya. Untuk apa Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir kalau ternyata semua agama itu sama? Ya udah, kalau semua agama sama, ya yuk kita ya beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing, toh semuanya sama, toh semuanya masuk surga. Ya, maka tidak perlu adanya jihad, tidak perlu Nabi SAW sebenarnya berdakwah kalau begitu. Maka ya sebenarnya kalau ada orang yang mau memikirkan sedikit saja, ya pernyataan semua agama sama itu adalah pernyataan yang batil secara jelas. Ya, cuman itulah ya, ketika syaitan sudah bermain, ya bahkan profesor-profesor yang tinggi gelarnya itu pun sampai berkata demikian. Ya, taib. Lantas apa sih sebenarnya maksud dari lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku? Maka para ulama, banyak di antara para ulama menyatakan sebenarnya ini adalah ancaman buat orang-orang kafir. Ancaman gimana maksudnya? Jika mereka tetap bersikukuh di atas kekufurannya. Ya, misalnya ginilah. Ada seorang ayah yang melihat anaknya suka naik-naik pohon misalnya Maka ketika melihat anaknya tersebut naik pohon, ditegur oleh ayahnya, "Nah, pohon ini tinggi ya, amun gugur kena bisa celaka, bisa patah batis kan misalnya." Ternyata anak ini kada masih tetap naik. Akhirnya apa kata ayahnya? "Naik lagi, tinggi lagi."
Apakah artinya ayahnya ini menyuruhnya untuk naik terus? Ya, ini sebenarnya ancaman. Maka begitu juga ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Ya, artinya ya silahkan kalian terus dengan kekufuran kalian karena kalian akan mendapatkan ya ancamannya berupa neraka. Ya itu maksudnya. Bukan berarti menyuruh orang-orang kafir tetap bersikukuh di atas kekafirannya. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi jangan salah paham dengan ayat ini. Baik. Nah, terus kan di sini berarti kita ya memisahkan diri dari orang-orang kafir. Artinya agama kita tidak akan sama dengan agama kekufuran. Ya. Terus apakah tidak ada sama sekali yang namanya toleransi di dalam agama kita? Ya. Kalau ini dipisahkan antara Islam, ini orang-orang kafir. Terus apakah sama sekali tidak ada toleransi? Nah, ini sebenarnya pembahasan inti kita pada malam hari ini tentang masalah toleransi antar umat beragama. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan sangat pas untuk kita pahami, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya negara Indonesia ya, negara yang mana di situ ada penganut-penganut agama yang semuanya diakui oleh negara. Sekarang agama di Indonesia yang diakui ada berapa? Yang bujur berapa? Ada 6, ada 7? Ada 6, wallahu alam ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 ya. Ada 6 ini wallahu alam, yang ulun tahu 6 ini. Dulu Konghucu ada daleh cuma 5 aja. Ini hanya dimasukkan Konghucu. Baik. Maka ketika ada banyak bermacam-macam agama ya, maka ketika ingin hidup tentram ya, maka perlu yang namanya saling toleransi di antara sesama umat beragama ya, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, kan gitu ya. Sebagaimana hal ini menyebabkan kita juga akan mungkin berinteraksi dengan orang-orang non-muslim ya. Sebagian kita mungkin di kantornya, kalau kita di Barabai ini insyaallah hampir kadada leh. Tapi kalau pian ke Tanjung tuh banyak ya. Jadi mungkin saja di antar kita ada yang berinteraksi dengan non-muslim baik di kantornya atau tetangganya atau masyarakatnya yang ada non-muslim. Maka tentunya sangat penting bagi kita untuk mengetahui rambu-rambu atau batasan-batasan muamalah atau toleransi dengan non-muslim. Baik. Perlu diketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami kondisi seperti ini, yaitu bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah, maka beliau mendapati di kota Madinah itu ada 3 komunitas. Ya, ulun ulangi, Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, ya, beliau mendapati ada 3 komunitas. Komunitas yang pertama adalah kaum muslimin, yaitu orang-orang Ansar, kaum Ansar. Apa itu Ansar? Ada istilah muhajirin dan kaum Ansar. Muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, itu kaum muhajirin. Kalau kaum Ansar ya, orang-orang yang ada di Madinah ya, yang sudah masuk Islam sebagai penolongnya orang-orang muhajirin, makanya Ansar namanya ya. Dan Ansar ini sebenarnya adalah berasal dari kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu adalah asalnya orang-orang musyrik. Nah, sebagian mereka itu masuk Islam, jadilah mereka disebut dengan kaum Ansar. Maka ini adalah komunitas yang pertama, yaitu kaum Ansar ya. Begitu juga nanti bergabung dengan orang-orang muhajirin
maka jadilah komunitas muslim. Ini yang pertama. Komunitas yang kedua adalah kaum musyrikin, ya, yaitu suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, masih berada di atas kesyirikan mereka. Ya, dan kaum musyrikin ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Masih ingat siapa dia? Gombongnya orang munafik. Cuman ketika Nabi SAW berhijrah, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul kan belum langsung masuk Islam, dia masih dalam keadaan musyrik. Kapan dia masuk Islam atau pura-pura masuk Islam? Ketika Nabi SAW perang Badar selesai, kan kaum muslimin menang. Karena takut, akhirnya dia pura-pura masuk Islam, maka jadilah dia orang munafik. Ya. Tapi dihukumi secara zahir dia termasuk orang Islam. Sudah? Jadi ini yang kedua, orang-orang musyrik, ya, walaupun nanti berubah menjadi orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Adapun yang ketiga, komunitas yang ketiga siapa kira-kira? Orang-orang, ayo, Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi ini kan sengaja mereka datang ke mana? Ke kota Madinah untuk apa? Menunggu Nabi terakhir. Ya, jadi di dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya Nabi terakhir itu akan berada di kota yang banyak kurmanya, gitu ya. Di antaranya adalah kota Madinah. Maka demi untuk menemui atau mendapati Nabi terakhir tersebut, orang-orang Yahudi sengaja datang ke Madinah, bermukim di kota Madinah. Ya, dan mereka menyangka Nabi terakhir juga dari kalangan Bani Israel. Ternyata bukan, ternyata dari kalangan Arab, yang menyebabkan mereka akhirnya kufur. Baik, yang jelas, ya, ketika Nabi SAW berhijrah, ada tiga komunitas ini, kaum muslimin, kaum musyrikin, dan orang-orang Yahudi. Berjalannya waktu sampai tertinggal kaum muslimin dan orang Yahudi. Ya, adapun orang musyrikin tadi masuk Islam atau pura-pura masuk Islam. Baik, maka di sini, ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW juga berinteraksi dengan non-muslim. Ya, maka karena ini, ya, dalam satu negara yang sama, sementara di situ ada perbedaan agama, maka dibuatlah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, ya, yang mana isinya undang-undang tentang kenegaraan, bagaimana mengatur hubungan antara Yahudi dengan orang-orang Islam. Di antara isinya, bagi Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Artinya masing-masing bebas menjalankan agama masing-masing, tidak boleh saling mengganggu. Kemudian bersama-sama membela kota Madinah dari serangan musuh, ya, karena sama-sama tinggal di negara yang sama. Nah, dari sini interaksi Nabi SAW dengan orang kafir sudah ada. Ya, makanya diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau juga berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, disebutkan beliau menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi, ya, untuk membeli makanan untuk keluarga beliau. Begitu juga Nabi SAW pernah punya pembantu, ya, pembantu dari orang Yahudi, ya. Dan para sahabat juga ada sebagian mereka yang menikah dengan wanita Yahudi, ya. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya batasan-batasan kita dalam bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, ya. Maka dari sini kita perlu mengetahui adab interaksi atau toleransi yang dibolehkan antara muslim dan orang non-muslim. Baik. Ini ulun mau nuliskan sesuatu. Orang kafir itu ada dua model. Orang kafir ada dua model.
ada yang halal darah dan hartanya, yang kedua ada yang haram darah dan hartanya. Maksud halal darah dan hartanya apa? Dia boleh dibunuh dan boleh dirampas hartanya. Kalau ini berarti haram untuk dibunuh dan haram untuk dirampas hartanya. Baik. Adapun yang pertama, orang kafir yang halal darah dan hartanya, itulah yang disebut dengan kafir apa? Harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memiliki hubungan perang, ya. Artinya memang sedang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Itu disebut dengan kafir harbi. Baik. Karena logikanya kalau kita tidak membunuh mereka, mereka yang akan bunuh kita. Ya, maka boleh kita membunuh mereka. Nah, ini benar-benar terjadi peperangan. Makanya Nabi SAW ya terkadang mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang dari Mekah menuju negeri Syam. Ya, kenapa? Karena memang antara Nabi dan juga orang-orang Quraisy kan terjadi peperangan di antara mereka, maka halal itu dilakukan. Nah, ini adalah kafir harbi yang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Adapun selain kafir harbi, itu adalah orang-orang yang haram darah dan hartanya, dan mereka ada 3 model orang kafir. Yang pertama adalah yang disebut dengan kafir zimmi. Siapakah kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di kekuasaannya orang muslim. Ulangi, yang dimaksud dengan kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan dia diwajibkan untuk apa? Bayar upeti atau jizyah. Ya. Dan sebagai imbalan dari bayar upeti tersebut apa? Dia bebas untuk mendapatkan layanan di negeri kaum muslimin, dia bebas untuk berdagang, dia bebas untuk menjalankan agamanya, dan tidak boleh dibunuh. Baik, yang kedua adalah yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, artinya tidak ada peperangan di antara mereka, ada perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang. Dan kebanyakan orang kafir sekarang itu adalah masuknya kepada kafir mu'ahad. Ya, kita dengan orang-orang di Eropa yang kafir, ya, itu adalah terjadi perjanjian damai, tidak boleh menyerang. Kan gitu ya. Begitu juga ketika turis datang ke tempat kita, mereka bayar visa, maka harus dijamin keamanan mereka. Tidak boleh diapa-apain. Ya, baik. Makanya kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Berarti dosa besar kalau membunuh orang kafir yang tidak halal darahnya untuk dibunuh. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man. Musta'man. Apa yang dimaksud dengan kafir musta'man? Kafir musta'man adalah orang kafir yang memang dari negeri
yang sedang terjadi perang dengan kita, tetapi dia mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Seperti delegasi, ya. Kita memang berperang dengan negara tersebut. Tapi ada orang yang datang, ya, dan dilindungi oleh seorang dari kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Ya, walaupun kita sedang terjadi perang dengan mereka, seperti delegasi, utusan, ya, dan ini sudah dijamin keselamatannya, tidak boleh dibunuh, maka itu disebut dengan kafir musta'man. Jadi orang kafir itu tidak semuanya halal dibunuh, ya. Ini kadang kan sebagian orang, ya, asal orang kafir ya sudah, bom sana bom sini. Ini itu tidak benar, ya. Dan rata-rata orang yang datang turis kepada kita itu adalah orang kafir yang haram darahnya untuk ditumpahkan, bahkan membunuh mereka termasuk dosa besar. Baik, sebagai contoh misalnya kita tahu kisah Musa alaihissalam. Musa dari Bani Israel, ya, mana musuhnya adalah kaum Fir'aun dari suku Kibti. Baik, suatu hari Musa pernah membunuh salah seorang dari suku Kibti, ya. Padahal hal itu tidak halal bagi siapa? Musa. Ya, beliau tidak pernah diperintahkan untuk membunuh orang tersebut. Makanya akhirnya Musa meminta ampun kepada Allah, ya, karena kesalahan ini, dan Allah pun mengampuni dosa beliau. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Baik. Nah, paham tentang pembagian orang-orang kafir. Maka kalau kita berbicara tentang toleransi, maka maksudnya adalah yang ini. Ya, artinya orang-orang kafir yang haram darah dan apa? Hartanya. Ya, adapun orang kafir harbi tidak ada toleransi di situ kan, karena memang kita sedang terjadi peperangan dengan mereka. Baik. Ini klasifikasi pertama dari orang-orang kafir. Ada klasifikasi yang kedua dari orang-orang kafir. Ada yang disebut pertama ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dinamakan ahli kitab? Karena mereka memiliki kitab pegangan, ya, ada Taurat, ada Injil, ya, itulah Yahudi dan Nasrani. Kalau yang kedua berarti bukan ahli kitab. Siapa itu? Hindu, Buddha, pokoknya selain Yahudi dan Nasrani, ya, bisa Hindu, Buddha, Majusi itu masuk juga kan? Konghucu. Nah, apalagi tadi ya? Ini selingan yuk. Nah. Om Ahim, awas. Nangkap. Baik. Tisu dulu. Baik. Jadi ulang-ulangi. Baik, kita kembali. Sponsor ya. Apa tadi? Nah, klasifikasi yang kedua dari orang kafir, ada yang disebut dengan ahlul kitab dan ada yang disebut dengan non ahlil kitab, bukan ahli kitab. Ya, ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani, dan bukan ahli kitab berarti selain itu, ya, Buddha, Hindu, Majusi, Konghucu, apalagi dan seterusnya dan lain-lain. Baik, apa fungsinya kita membedakan antara dua jenis kafir ini, ahli kitab dan bukan ahli kitab? Karena ahli kitab itu ada beberapa kekhususan, ada beberapa keringanan. Apa keringanannya? Ada dua. Yang pertama, orang ahli kitab sesembelihan mereka itu halal. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya,
dan makanannya, sesembelihannya orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian sebagaimana makanan kalian juga halal untuk mereka. Nah, jadi sesembelihan mereka itu halal. Ya, jadi kalau kita misalnya keluar negeri yang mana mayoritasnya di situ agama Kristen misalnya atau agama Yahudi, ya kalau mereka menyhidangkan kita daging ayam kan misalnya, maka tidak masalah dimakan saja. Beda kalau kita misalnya ke Cina ya, Korea, oh ini hati-hati itu. Harus dicek betul-betul ya halal atau tidaknya ya. Ya, karena hukum asal sesembelihannya orang Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kita, sementara selain itu maka haram. Baik. Yang kedua, apa keringanannya? Wanita ahlul kitab itu boleh dinikahi oleh siapa? Seorang laki-laki muslim. Ya. Artinya boleh seorang muslim menikahi wanita ahli kitab, tapi dengan syarat wanita tersebut wanita yang menjaga diri, bukan wanita pezina. Ya, dan kebanyakan sekarang kan orang-orang kafir itu rata-rata pezina. Baik, maka kalaupun hendak menikahi ahli kitab dari kalangan wanitanya, maka cari yang ya penjaga diri. Kada usah gin, banyak masih orang-orang muslim yang belum kawin ya. Itu misalnya kan disyaratkan itu ya. Baik. Adapun selain dari ahli kitab, ya sesembelihan mereka tidak halal dan wanita mereka tidak boleh dinikahi. Baik. Nah, walaupun ya mereka adalah orang kafir, ternyata ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang justru menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ahli kitab. Ya, artinya apa? Berbuat baik kepada orang-orang kafir. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Kata Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ya, jadi justru di sini dianjurkan oleh Allah agar kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, walaupun mereka orang-orang kafir, selama mereka bukan kafir harbi. Ya, bukan kafir yang sedang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Selain mereka, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Baik. Nah, bentuk-bentuk berbuat baik itu kayak apa sekarang? Ya, yang mana itu termasuk toleransi ya, yang dibolehkan dalam agama kita. Kita akan sebutkan beberapa rincian dalam masalah ini yang boleh kita lakukan kepada orang non-muslim. Yang pertama, boleh bermuamalah tentang jual beli ya. Boleh kita menjual barang atau membeli barang dari orang-orang non muslim. Bahkan di Madinah itu ada pasar namanya pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini miliknya siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, tadi kan kita sebutkan di Madinah ada orang-orang Yahudi dan ada 3 kabilah besar orang-orang Yahudi di kota Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidzah. 3 ini kabilah Yahudi di kota Madinah, dan ada pasar yang namanya pasar Qainuqa. Ya, dan kaum muslimin biasanya juga berjual beli di situ. Nah, ketika kita berjual beli dengan orang-orang kafir, ya kita juga harus jujur. Tidak boleh curang, tidak boleh menipu, tidak boleh menzalimi. Ya, jangan sampai wah ini kafir juga ya. Ya, ada bapak hutangnya kada dibayar ya misalnya. Dicurangi juga ada bapak lu orang kafir. Enggak ada boleh, ini haram hukumnya. Ya. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, boleh menerima hadiah dari mereka, sebagaimana boleh memberi hadiah kepada mereka. Jadi boleh menerima hadiah dari mereka atau memberi hadiah kepada mereka. Ya, Nabi SAW pernah menerima hadiah dari Raja Mesir yang Muqawqis namanya. Ya, Muqawqis. Ya, dan dia adalah seorang Nasrani. Ternyata Nabi tetap menerima hadiah dari raja tersebut. Baik. Kemudian juga Nabi pernah menerima hadiah berupa daging kambing dari wanita Yahudi. Ya, walaupun daging tersebut ternyata beracun. Ya, Nabi SAW sempat menggigit ya daging tersebut. Kemudian Allah membuat daging tersebut bisa berbicara. Ya, dia mengatakan inni masmum. Ya, sesungguhnya aku beracun. Ya, tapi yang jelas di sini Nabi SAW menerima hadiah tersebut walaupun itu dari wanita Yahudi. Begitu juga Nabi pernah memberikan baju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang mana kan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dia munafik. Munafik itu sama saja dengan orang kafir. Baik, begitu juga Umar pernah memberikan baju kepada saudaranya yang masih kafir ketika di Mekah. Ya. Maka dalam masalah ini juga termasuk kalau dia mengundang kita makan, ya, maka boleh kita menyambut undangannya. Ya, walaupun hati-hati juga. Ya, dilihat-lihat apa yang disuruhnya, jangan babi misalnya. Ya, kalau misalnya makan nasi kuning aja insya Allah aman. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendoakan mereka. Boleh kada mendoakan orang kafir? Mendoakan dengan apa? Dengan taufik dan hidayah. Semoga Allah menunjukinya ke dalam agama Islam. Itu dibolehkan. Baik. Kalau misalnya ada di antara mereka yang sakit, boleh nggak kita berdoa semoga dia cepat sembuh? Boleh. Ya, kalau misalnya ada di antara mereka yang ingin bekerja, ya, kemudian kita katakan semoga lancar misalnya. Boleh nggak kita katakan sudah? Boleh, tidak masalah. Baik, yang dilarang itu adalah memintakan ya doa untuk mereka agar diampuni, agar diberikan rahmat. Ya, ini kada boleh. Ya, walaupun ketika masih hidup para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Yang jelas boleh kita mendoakan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah, itu boleh. Nah, tapi nanti kalau sudah meninggal, maka sama sekali tidak boleh mendoakan mereka, tidak boleh mendoakan semoga mereka masuk surga. Nggak mungkin. Ya, semoga mereka diampuni oleh Allah. Yang ini nggak boleh lagi ketika mereka sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup, maka ada kelonggaran di situ dalam masalah mendoakan orang kafir. Yang keempat, boleh memanggil mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Maksudnya gimana? Ya, kalau dia ada seorang direktur, boleh kita mengambil dia Pak Direktur. Ada masalah. Dia pejabat, kita panggil sesuai dengan jabatannya. Ya. Kepala sekolah misalnya. Sebagaimana Nabi SAW ya ketika mengirimkan surat kepada Heraklius ya raja Romawi, kata Nabi SAW ya ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius ya penguasa Romawi, maka tidak masalah ya. Begitu juga Ja'far bin Abi Thalib ya ketika beliau di Habasyah memanggil Najasyi dengan ya Malik, ya ayuhal Malik, wahai raja, tidak masalah ya. Dan tidak perlu kita memanggil wahai kafir. Ini kasar banget ya. Adapun penjelasan kita dalam tafsir ya ayyuhal kafirun, Nabi SAW disuruh untuk memerintahkan atau diperintahkan untuk memanggil orang-orang kafir dengan perkataan ya ayyuhal kafirun, itu ketika mereka menawarkan apa tadi? Arisan keyakinan. Maka dalam hal ini perlu dibedakan antara orang muslim dan orang kafir.
Tapi keseharian Nabi SAW beliau tidak memanggil mereka dengan orang-orang kafir. Ingat? Ya, baik. Yang kelima, boleh memuji kebaikan yang mereka miliki jika ada maslahatnya. Ulangi. Boleh memuji kebaikan yang mereka miliki jika ada maslahatnya. Ya, misalnya dia jujur, ya hebat kamu jujur misalnya, kita puji. Ya, begitu juga bagus kamu kerjanya bagus misalnya. Ya, dia puji. Bahkan kalau perlu diberi hadiah karena hasil kerjanya yang bagus, tidak masalah. Ya, apalagi kalau di situ ada maslahatnya, ya. Misalnya menunjukkan bahwasanya kita juga berakhlak mulia kepada mereka, maka tidak masalah. Yang keenam, boleh menyapa mereka dengan sapaan-sapaan yang baik selain assalamualaikum, ya. Jangan memulai salam kepada orang kafir. Jadi boleh menyapa mereka dengan sapaan-sapaan yang baik, misalnya selamat pagi. Selamat pagi itu samalah dengan assalamualaikum. Jauh, ya. Kalau pian ya memahami makna assalamualaikum, pian akan menyadari betapa jauhnya kata ini dengan hanya ucapan selamat pagi, selamat datang, ya, marhaban, ya. Tidak masalah disampaikan kepada mereka, ya. Sehat Pak, ya gitu misalnya, tidak masalah dengan sapaan-sapaan yang baik. Kemudian juga tidak mengganggu mereka dengan perkataan maupun perbuatan. Tidak mengganggu mereka dengan perkataan maupun perbuatan. Haram mengganggu mereka, apalagi menzalimi mereka. Makanya kata Nabi SAW, ala man zalama mu'ahadan, ya, ketahuilah barang siapa yang menzalimi mu'ahad, ya kafir mu'ahad tadi, au kallafahu fawqa taqatihi, atau dia membebankan di atas kemampuannya, wa akhadha minhu syai'an, dan dia mengambil hartanya bi ghairi tibi nafsihi, ya tanpa kerelaannya, ya fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat, kata Nabi. Jadi kada boleh menzalimi orang kafir, karena Nabi yang akan membela orang kafir tersebut. Yang kedelapan, ya, boleh menerima rekomendasi orang kafir, ya, kalau memang dia berhak untuk itu, ya, atau diistilahkan dengan syafaat, ya. Boleh menerima rekomendasi dari orang kafir kalau memang dia berhak memberikan rekomendasi, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ini belum kita ceritakan insyaallah pada pertemuan yang akan datang dalam pelajaran sirah, yang mana ketika datang Jubair bin Mut'im, ya, yang ingin membebaskan beberapa keluarganya dari tawanan perang Badar, ya. Jubair bin Mut'im ini punya ayah bernama Mut'im bin Adi, ya. Mut'im bin Adi ini memiliki jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia yang termasuk orang yang membatalkan perjanjian pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, begitu juga menolong Nabi masuk kembali ke kota Mekah setelah Nabi SAW itu berdakwah di negeri Taif. Ya, jadi Mut'im bin Adi yang melindungi Rasulullah. Dia tetap musyrik, sampai meninggal pun dia dalam keadaan musyrik. Maka datanglah Jubair bin Mut'im, anaknya, ketika ada keluarganya yang ditawan, dia ingin bebaskan. Kata Nabi SAW, lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan summa kallamani fi haula'in natna lataraktuhum lahu. Kalau seandainya Mut'im masih hidup, jadi Mut'im sudah meninggal, yang datang anaknya. Kalau seandainya Mut'im bin Adi itu masih hidup dan dia meminta agar seluruh tawanan ini dibebaskan, ya maka aku akan membebaskan. Ya, kenapa? Karena dia punya jasa kepada Nabi. Berarti Nabi di sini, ya, menerima rekomendasinya orang kafir, ya, walaupun dia sudah meninggal. Artinya Nabi SAW mengingat jasa orang kafir ini. Baik. 9. Ikut serta dalam kegembiraan mereka dalam perkara duniawi, bukan perkara
agama, ya, ikut serta dalam kegembiraan mereka dalam perkara duniawi, bukan perkara agama. Contohnya, ada anaknya yang lahiran, boleh kita ucapkan selamat, ya. Naik jabatan, boleh kita ucapkan selamat. Sembuh dari penyakit, boleh kita juga berikut rasa senang, ya. Jadi tidak masalah ikut senang dengan mereka. Baik. Yang ke-10, ikut sedih dengan kesedihan mereka, selama tidak ada kata-kata yang melanggar syariat kita tentunya. Boleh ikut sedih dengan kesedihan mereka selama tidak ada kata-kata yang melanggar syariat. Misalnya ada kematian misalnya, maka kita katakan kepada keluarganya, semoga engkau diberi kesabaran misalnya, tidak mengapa, menghibur mereka. Kemudian juga yang ke-11 dan yang terakhir adalah menyambung silaturahim dengan keluarga yang kafir. Ulangi, menyambung silaturahim dengan keluarga yang kafir, ya. Kalau itu adalah orang tua, ya, kebetulan misalnya orang tuanya kafir, maka para ulama menyebutkan wajib untuk tetap disambung silaturahimnya. Kalau itu orang tua. Makanya Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya, kedua orang tuamu, ya, dengan baik ketika di dunia walaupun mereka kafir. Ini konteksnya orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Tapi ternyata Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Di antaranya adalah tetap menyambung silaturahim. Itu kalau dengan orang tua. Ataupun selain orang tua, seperti kakak, misalnya adik, paman yang kebetulan dia kafir, maka juga dianjurkan walaupun tidak sampai wajib hukumnya. Nah, ini hal-hal yang dibolehkan. Lantas apa saja hal-hal yang dilarang? Nah, biar kita tahu yang mana yang boleh, mana yang kada boleh. Ya, banyak leh. Ya, baik. Hal-hal yang dilarang kita lakukan terhadap orang non-muslim. Pertama, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Ulangi, wanita muslimah dilarang untuk menikah dengan lelaki kafir. Kalau sebaliknya, yang kafir adalah wanitanya, kalau dia ahli kitab maka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi kalau wanita enggak. Hikmahnya, kalau laki-laki mungkin bisa mengajak istrinya untuk masuk Islam. Tapi kalau sebaliknya, ya, bisa jadi wanita yang asalnya muslimah bisa jadi kafir karena biasanya suaminya lebih mendominasi. Baik, itu yang pertama. Kemudian dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir. Artinya dilarang memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, karena ini adalah syiar Islam. Dan di dalam salam itu terdapat doa untuk keselamatan dunia maupun akhirat. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang ikut gembira dalam acara, pertama, kemaksiatan, ya, seperti minum khamar, berzina dan lain-lain, ya. Dan ini baik orang kafir atau orang muslim tetap diharamkan. Begitu juga dilarang ikut gembira dalam acara keagamaan. Nah, ini yang kadang kebablasan dalam masalah toleransi, ya. Dalam masalah agama pun tetap, ya, ikut merayakannya. Ini tidak boleh. Seperti acara kesyirikan, Natalan, ya. Jadi ikut hadir juga, ya, ketika Natalan, ikut gembira misalnya, ikut mengucapkan selamat Natal, ya, atau apa istilahnya bahasa Inggrisnya tuh, Merry Christmas. Ya, nggak ada boleh, itu haram hukumnya. Atau ikut membantu, ya, itu juga tidak diperbolehkan.
Ya, masalahnya sebagian orang ada yang berfatwa bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Ya, Natal itu apa, Garang? Nah, perayaan ketika lahirnya anak Tuhan, ya, kata mereka, ya. Padahal Allah itu sangat murka dengan pernyataan orang yang menyatakan bahwasanya Allah punya anak. Dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadar rahmanu walada, mereka berkata Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap Allah yang Ar-Rahman itu mempunyai anak. Ya, berarti Allah sangat murka sampai-sampai langit itu hampir-hampir saja pecah. Bumi hampir saja terbelah karena ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Baik. Lantas sebagian orang menyatakan apa? Selamat atas lahirnya anak Tuhan. Gimana? Ya. Sebagian orang kalau kita menyatakan ini dilarang, ini tidak toleran katanya. Ya. Maka kita jawab, toleran itu boleh kalau itu masalah duniawi. Ya, kalau masalah agama itu tidak ada istilah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Kalian meyakini agama kalian, ya, kami meyakini agama kami. Kami tidak akan mengganggu ibadah kalian dan kalian jangan mengganggu ibadah kami. Kami tidak akan ikut-ikutan ibadah kalian sebagaimana kalian juga jangan ikut-ikutan ibadah kami. Oleh karena itu, jangan suruh kami ikut acara keagamaan kalian. Kalaupun di antara kalian ada yang mengucapkan selamat atas perayaan agama kami, ya selamat hari raya Idul Fitri, ya misalnya dia mengatakan demikian. Ya, tapi jangan paksa kami, ya, atau jangan tuntut kami untuk mengucapkan selamat Natal kepada kalian karena kami tidak pernah menyuruh kalian melakukan hal itu. Ya, jadi kalau masalah dunia monggo silahkan. Tapi kalau masalah prinsip agama, keyakinan, akidah, jangan dicampur adukan. Jadi orang yang memegang prinsip keyakinan agama, ya, tetap bisa toleran, tapi dalam masalah yang dibolehkan toleransi di situ, ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW membuktikan beliau adalah manusia yang paling toleran dan dalam waktu yang sama beliau adalah orang yang paling teguh dalam memegang prinsip akidah. Dan dua hal itu bukan hal yang bertentangan. Itulah toleransi yang benar di dalam Islam. Baik, itu yang ketiga lah. Yang keempat, dilarang bertasyabbuh dengan mereka. Ya, apa itu bertasyabbuh? Meniru, menyerupai berupa pakaian, ya. Yang itu khusus pakaiannya orang kafir. Ya, atau adat yang menjadi ciri khas orang kafir. Ya, kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Yang kelima, dilarang mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang yang sudah meninggal di antara mereka. Dilarang mendoakan ampunan dan rahmat bagi yang sudah meninggal di antara mereka. Dan yang terakhir, tidak ada waris mewaris antara mukmin dan kafir. Tidak ada waris mewaris antara mukmin dan kafir. Kata Nabi SAW, la yarisul mu'min al-kafir walal kafir al-mu'min. Ya, orang mukmin tidak bisa mewarisi orang kafir sebagaimana orang kafir tidak bisa mewarisi orang mukmin. Nah, jadi ya inilah mungkin sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya toleransi yang benar di dalam agama kita. Ya, ada yang dibolehkan, ya, berinteraksi dengan orang kafir, ada yang tidak diperbolehkan. Baik, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan.
Ya, salah khilaf mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.